Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pertanian, dan rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Yosir Restu Darmawan M. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Jambi, program studi agribisnis. Sebelum saya membahas materi ini, saya memiliki sedikit kata, semoga dapat bermakna bagi teman-teman sekalian, yaitu pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka, untuk memperluas wawasan tersebut, simak video berikut dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang peranan inovasi dalam pembangunan pertanian. Inovasi. Apa sih inovasi itu? Inovasi dapat diartikan sebagai ide-ide baru, praktek baru, atau objek baru yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Inovasi tidak hanya terbatas pada benda, tetapi mencangkup ideologi, sistem nilai baru yang dianut, kepercayaan, sikap, informasi, atau gerak-gerakan menuju perubahan. Itu juga bisa disebut sebagai inovasi. Inovasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu inovasi teknik dan inovasi sosial. Inovasi teknik yaitu dihasilkan oleh ilmu pengetahuan teknik, sedangkan inovasi sosial itu dihasilkan oleh ilmu pengetahuan sosial. Inovasi teknik ini contohnya yaitu penemuan bibit varietas baru, bibit hibrida. Sedangkan inovasi sosial, ini contohnya saja cara baru mengkoordinasikan petani dan bagaimana cara baru mengkoordinasikan pengolahan air irigasi, itu contoh dari inovasi sosial. Selanjutnya, teknologi. Teknologi ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu pertama teknologi kimia, kedua teknologi mekanik. Teknologi kimia seperti pupuk, pestisida, maupun bibit unggul itu ada termasuk teknologi kimia. Teknologi mekanik contohnya saja mesin, traktor, dan banyak lainnya yang dapat kita lihat pada saat ini. Teknologi ini tidak hanya itu, pembagian lainnya juga ada. Yang pertama adalah teknologi padat karya. Dan yang kedua ada teknologi padat modal. Teknologi padat karya ini yaitu lebih banyak dipergunakan tenaga kerja manusia dibandingkan modal. Di mana tujuannya yaitu untuk memperbanyak lapangan pekerjaan teknologi padat karya ini. Dia lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan teknologi. Sedangkan teknologi padat modal ini yaitu kebalikan dari teknologi padat karya. Kalau teknologi padat modal ini lebih banyak menggunakan modal daripada tenaga manusia. Dia banyak menggunakan teknologi dibandingkan tenaga manusia. Tujuannya yaitu sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi tinggi. Selanjutnya, jika ditinjau tinggi rendahnya tingkat ilmu, teknologi itu juga dapat dihasilkan berdasarkan teknologi tinggi dan teknologi media dan rendah.
Teknologi tinggi ini contohnya saja seperti komputer, itu termasuk teknologi tinggi. Teknologi yang dipakai dalam perjalanan luar angkasa, itu termasuk teknologi tinggi. Teknologi dalam peralatan nuklir, itu termasuk teknologi tinggi. Sedangkan teknologi media dan rendah ini adalah teknologi yang memerlukan peralatan dalam tingkat spesifikasi yang rendah. Contohnya pengolahan limbah, itu teknologi rendah. Baiklah, di sini ada beberapa sumber. Dari mana sih inovasi itu dapat diperoleh? Yang pertama, teknik kerja pertanian. Inovasi itu dapat diperoleh dengan teknik kerja petani lain. Yang kedua, mendatangkan dari daerah-daerah lain. Itu juga dapat memperoleh inovasi baru. Serta yang ketiga, percobaan-percobaan terarah. Selanjutnya, kita akan membahas masalah adopsi dan difusi inovasi dalam pengembangan pertanian. Adopsi. Kita akan menjelaskan pengertian adopsi. Adopsi, apa sih adopsi itu? Adopsi merupakan proses perubahan perilaku, baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seorang setelah menerima inovasi. Jadi, adopsi itu adalah seorang yang telah menerima inovasi baru sehingga menyebabkan perubahan perilaku terhadap orang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan proses adopsi inovasi. Proses adopsi inovasi. Inovasi itu dapat dilakukan dengan cara informasi. Sehingga mengembangkan kognitif atau pengetahuan dan juga mengembangkan psikomotorik atau keterampilan. Dan inovasi juga dapat diperoleh dengan persuasif. Yaitu ini akan menyebabkan perubahan sikap atau efektif pada seseorang sehingga juga menimbulkan perubahan perilaku atau menimbulkan adopsi inovasi perubahan perilaku terhadap seseorang. Itu adalah adopsi inovasi dalam pengembangan pertanian. Dan selanjutnya ada tahap-tahap sebelum masyarakat mau menerima atau menerapkan inovasi. Masyarakat tidak akan mau atau langsung menerima inovasi-inovasi baru tersebut. Sehingga terdapat tahap-tahap sebelum masyarakat itu mau menerima inovasi baru ini. Langsung saja kita bahas pada slide berikut ini. Yang pertama, awareness. Awareness itu atau kesadaran, di mana seorang mulai sadar dengan adanya inovasi baru yang ditawarkan oleh seseorang. Jadi mereka sadar bahwa inovasi itu memang ada, dan pada tahap ini seorang petani mulai sadar dan mulai mengetahui sesuatu inovasi yang baru. Jadi petani itu mengetahui jika ada cara yang lebih mudah, seperti adanya trotoar. Itu mempermudah. Mereka sadar bahwa teknologi inovasi baru itu mempermudah. Jadi mereka tahu bahwa inovasi baru itu ada. Itu awareness atau kesadaran. Dan tahap yang kedua ada interest, yaitu tumbuhnya minat. Tertarik pada seseorang yang baru seringkali didatangi keinginan untuk bertanya atau untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan. Jadi ini adalah ketertarikan seseorang untuk menggunakan inovasi baru. Dia masih gimana ya? Kepo-kepo atau gimana lah. Mereka itu petani itu tertarik
kepada inovasi-inovasi baru yang telah ada saat ini. Dan selanjutnya, tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini ada evaluasi. Evaluasi ini yaitu penilaian. Menilai baik buruknya suatu inovasi baru atau manfaat inovasi yang telah diketahui. Contohnya saja, seorang petani, tetangganya sudah menggunakan inovasi baru atau menggunakan bibit kentang baru, variasi baru contohnya. Sehingga tanaman yang dihasilkan tetangga petani tersebut menghasilkan buah yang berlimpah. Sehingga membuat si petani ini heran. Sehingga dia menilai itu inovasi ini baik atau buruk gitu. Sehingga petani ini mau menerapkan inovasi baru ini. Dan selanjutnya ada trial. Ini tahap yang keempat ya. Tahap yang keempat itu trial atau mencoba-coba. Tahap ini yaitu petani ini mencoba menerapkan inovasi baru ini tapi dalam skala kecil. Contohnya saja tadi ya, petani tadi mencoba bibit unggul kentang. Dia mencoba 1 andong atau sekitar beberapa hektar. Dia coba untuk menanam bibit ini. Jika hasil yang diperoleh baik atau melimpah, sehingga petani tersebut akan menerapkan inovasi baru ini dan mencobanya dengan skala yang lebih luas atau 10 andong atau sampai beribu-ribu hektar misalnya. Yap, yang terakhir adalah adopsi. Tahap ini adalah di mana petani itu menerima dan sudah menerapkan inovasi baru dengan penilaian uji coba serta hasil yang diperoleh dengan menggunakan inovasi baru ini. Adopsi ini petani itu sudah menerima inovasi baru dan menerapkannya. Itu adalah tahap-tahap sebelum petani menerapkan inovasi. Kesimpulannya, kesimpulannya yaitu awareness sebelum petani itu menggunakan atau menerapkan inovasi baru. Yang pertama itu ada tahap awareness, kesadaran, yaitu petani mulai sadar bahwa adanya inovasi baru. Dan yang kedua itu ada tahap interest atau tumbuhnya minat, yaitu keinginan untuk menggunakan inovasi baru. Serta yang ketiga itu ada tahap evaluasi atau penilaian, di mana petani menilai inovasi itu baik atau buruk. Dan yang keempat ada trial atau mencoba-coba. Ini petani ini sudah menerapkan tetapi mencoba terlebih dahulu inovasi baru ini sehingga dapat diterapkan sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah adopsi, di mana petani sudah mau dan menerapkan inovasi baru. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga tidak ada perkataan yang salah. Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan rekan-rekan semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.